Pernah kebayang nggak gimana satu kalimat pendek, cuma satu ayat, bisa menciptakan dua dunia pemikiran yang beda banget? Di satu sisi, pemahaman ini mengakar kuat di bumi, dalam ibadah kita sehari-hari. Tapi di sisi lain, pemahaman yang satunya lagi justru melesat jauh, keluar angkasa. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas ayat yang luar biasa ini. Nah, ini dia ayatnya dari surah Al-Hijr. Kedengarannya emang agung ya, tapi coba deh perhatikan frasa kuncinya. 7 dari yang berulang-ulang. Dua kata ini nih yang jadi pusat dari semua perdebatan. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya makna di baliknya? Pertanyaan tadi itu langsung membelah penafsiran jadi dua kubu. Jadi, apakah 7 yang berulang ini maksudnya ayat-ayat yang kita baca pas sholat? Atau jangan-jangan ini adalah semacam peta kosmos yang tersembunyi? Oke, yuk kita telusuri dua-duanya. Kita mulai dari yang paling umum dulu. Oke, kita mulai dari penafsiran standarnya dulu ya. Ini adalah pemahaman yang paling umum diterima, yang menghubungkan ayat ini langsung ke inti ibadah kita sebagai muslim. Jadi, menurut pandangan ini, yang dimaksud dengan 7 yang berulang-ulang itu nggak lain dan nggak bukan adalah surah Al-Fatihah. Tahu kan surah pembuka Al-Quran yang isinya ada 7 ayat? Penjelasannya simpel banget dan sangat masuk akal. Logikanya gini, kenapa disebut berulang-ulang? Ya karena surah Al-Fatihah itu kita baca di setiap rakaat sholat kan? Minimal banget tuh 17 kali sehari. Hal ini otomatis menjadikannya ayat yang paling sering kita ucapkan. Argumennya kuat banget karena nyambung langsung ke praktek ibadah kita sehari-hari. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata penafsiran yang kelihatannya udah solid ini bukannya tanpa celah. Ada semacam teka-teki logika yang diajukan untuk menantang pandangan standar ini. Dan, disinilah ceritanya bakal mulai berbelok tajam. Oke, jadi begini inti masalahnya. Ayatnya kan bilang 7 yang berulang-ulang dan Al-Quran yang besar. Kalau kita anggap yang pertama itu Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah itu kan bagian dari Al-Quran juga. Aneh nggak sih? Rasanya jadi mubazir. Ini tuh kayak bilang, nih saya kasih kamu bab 1 dan juga seluruh isi buku ini. Terdengar agak berlebihan kan? Secara bahasa, penggunaan kata dan itu biasanya menyiratkan dua hal yang berbeda. Jadi, waktu ayatnya menyebut Al-Fatihah dan Al-Quran, seolah-olah keduanya ini adalah dua entitas yang terpisah. Nah, celah logika inilah yang akhirnya membuka pintu untuk mencari interpretasi lain. Jadi, kalau kita terima tantangan logika tadi, kita jadi ada di persimpangan jalan nih. Kalau 7 yang berulang-ulang itu bukan ayat, terus apa dong? Nah, jawabannya ini bakal membawa kita jauh, keluar dari bumi, langsung menuju ke langit. Oke, sekarang kita masuk ke teori alternatifnya. Siap-siap ya, karena ini adalah penafsiran yang mengubah sebuah ayat suci menjadi semacam kode kosmik. Menurut teori ini, 7 yang berulang-ulang itu bukan ayat, tapi 7 planet. Jadi kata berulang-ulang di sini bukan lagi soal bacaan sholat, tapi tentang pergerakan orbit planet-planet yang presisi dan terus-menerus. Wah, ini benar-benar perubahan cara pandang yang radikal kan? Teori ini bahkan lebih jauh lagi, sampai mengidentifikasi ketujuh benda langit itu, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan satu lagi objek terjauh yang disebut Muntaha. Tiba-tiba aja, konsep yang tadinya teologis jadi kayak peta astronomi yang spesifik banget. Terus apa pentingnya 7 planet ini? Nah, disinilah teorinya jadi makin menarik. Penafsiran ini menghubungkan ketujuh planet tadi dengan salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu perjalanan malam Nabi Muhammad ke langit, atau yang kita kenal sebagai Mi'raj. Jadi ceritanya begini, menurut teori ini, pada satu waktu yang sangat spesifik, ketujuh planet tadi itu berada dalam posisi sejajar yang super langka. Nah, kesejajaran inilah yang dipercaya menciptakan semacam gerbang atau rute di luar angkasa yang memungkinkan Nabi untuk melakukan perjalanan luar biasa itu melintasi satu persatu planet tersebut. Dan ini dia poin kuncinya. Kesejajaran planet ini bukanlah sebuah kebetulan kosmik semata. Kata kami datangkan yang ada di ayat itu ditafsirkan sebagai tindakan ilahi yang disengaja. Jadi, ini seperti panggung kosmik yang sengaja Tuhan siapkan khusus untuk perjalanan Mi'raj. Teori ini juga punya penjelasan kenapa Merkurius dan Venus nggak termasuk dalam hitungan. Jawabannya, karena orbit mereka itu ada di bawah bumi, alias lebih dekat ke matahari. Jadi mereka nggak berada di jalur lurus yang terbentuk oleh planet-planet luar tadi.
Istilahnya, mereka ada di luar jalan tol kosmik yang dipakai untuk perjalanan itu. Jadi, kalau kita balik lagi ke ayat aslinya, teori ini menawarkan sebuah jawaban yang bisa dibilang elegan loh. Menurut pandangan ini, ayat tersebut tidak menyebut satu hal yang sama dua kali, tapi menyebutkan dua mujizat besar yang berbeda. Yang pertama tentu saja Al-Quran yang besar, dan yang kedua adalah 7 yang berulang-ulang, yaitu kesejajaran planet yang jadi kunci dari peristiwa Mi'raj. Pada akhirnya, kita jadi lihat kan, gimana satu kalimat bisa melahirkan dua semesta pemikiran. Yang satu tentang ibadah kita di atas sajadah, yang satunya lagi tentang perjalanan antar planet. Ini benar-benar nunjukin betapa kaya dan dalamnya sebuah teks itu bisa ditafsirkan. Dan ini juga meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Bagaimana cara kita menafsirkan sebuah teks pada akhirnya akan membentuk cara kita melihat dunia, dan bahkan langit di atas kepala kita?